sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Katanya orang ekstra. Bukan dari Astra sama dari konsultan Belanda. Nah, jadi memang Jakarta itu salah instan. Bisa contoh panjangnya kapuk. Untuk dia sengketa Sudono, tanah Anton Jari, yang mau jual ke Pak Rihatma. Itu kan nggak jadi yang ribut. Nah, justru itu tempat paling cocok bikin lagi. Karena kita mau tutup kali apa itu namanya? Kali itu banjir di Jelang pada Grogol. Nah, kita mau tutup. Kalau kita tutup pakai pompa, kalau cuma kali pompa mau berapa kubik kapasitasnya mesin. Nah, dia harus butuh ada tampungan. Ada satu waduk tampungan belum tutup pompa. Nah, Pak itu harus dibeli. Ada satu perusahaan Belanda datang ke kita mau ngajak kerjasama. Belanda itu kan dia terkenal itu ya, itu Amsterdam. Dia mau tawarkan satu konsep gini, mau nggak kenalin? Dengerin itu. Dengerin aja, saya juga nggak tahu karena dia mau mintanya. Kalau dia pintar, aku dengerinnya namanya. Oh gitu ya. Kalau enggak, aku udah males gitu. Tolong ingetin ya, yang Peter Van Dijk ngomong itu, PT-nya apa perusahaan? Lupa. Lupa lagi. Sama lagi. Topiknya beda-beda. Jadi nanti saya bawa aja tuh perusahaan itu ya, karena kita sendiri nggak tahu mau apa, tapi dia tawarkan untuk solusi banjir Jakarta. Tapi menarik tadi itu si Belanda. Ini dari mana itu perusahaan? Dari Belanda. Oh, Dia datang, dia jelasin. Tadi tahu sebenarnya dia datang ngomong-ngomong kita ngobrol kan. Pada terakhir dia bilang, saya kasih itu kok kenapa yang pintar yang terakhir? Sekarang dia mau jualan? Enggak jualan. Nggak jualan. Itu free. Dikasih free. Kayak kartu lampa tadi dia bandingin. Kamu lihat dia kasih grafik. Lengkap. Dia kasih lihat tuh Jakarta bisa tenggelam sampai ke kota semua. Kan, ini kan terus turun. Itu semen kita tuh kecil. Jadi kalau di Muara Baru jebol itu semen, tenggelam gitu. Bisa 500.000 orang langsung. Jadi kasih lihat itu bukti foto. Sama dia kasih grafik. Terus dia lihat kartu lampa Ciliwung. Makanya siapa? Tunggu sebentar dan cueknya deh. Saya tanggung dia. Dia pergi lagi, saya juga nggak bisa baca tuh petanya. Dia dijelasin. Yang bawah siapa? Dari ini Woodbank. Oh, World Bank. Ya, Woodbank yang bawah. Bawah. Saya juga nggak tahu nih. Ini katanya. Dia Astra kan bangun. Dia gabung. Dia Astra, Bank, itu kita gabung. Oke. Jadi cepat. Oke. Ini gimana? Tadi Nanti yang lain jadi telat. Ini yang aja follow up. Lama enggak? Kita mau dari yang dulu pernah ditawarkan Pak Wagub soal bus Transjakarta yang untuk promosi ini. Nah, sekarang promosi jangan Jakarta lagi. Jakarta itu agak pendek. Bus tingkat. Oh iya, bus tingkat yang dulu. Kalau bus tingkat itu kayak billboard raksasa. Billboard. Nah, dia ada kalau bagus kita bisa pusing tipe nyontek Volvo Singapura. Volvo Indomobil dia import langsung. Langsung nyontek bisa iklan luar dalam. Jadi gripnya kita bisa iklan 3 dimensi. Nah, ini dari Sinar Maslen, dari Kita pengennya itu iklan 3 dimensi itu. Jadi seolah-olah itu lihatnya itu Bisa itu dari stikernya bisa. nah, jadi seolah-olah kayak bisa kayak Nikon gitu kayak Iya kayak banyak. kayak tonjol macam-macam lah. Iya. Kalau saya di luar gambar-gambar foto itu di luar negeri ya, kayak Coca-Cola gitu ya. Coca-Cola tuh botolnya itu Keluar. genggamannya. Enggak di dalam pegangan bus. Pegangan bus itu produk-produknya tuh. Iya. Nah, itu menarik gitu loh. Iya. Nah, ini malah dikembangkan oleh Smartfren. Bus-bus itu mau dikasih wifi free kalau boleh gitu loh. Enggak, malah kita mau udah kerjasama kan sekarang kan udah Bapeda udah Smartfren. Nah, kita pengen nanti semua coba kita tawar kalau Bapeda masih kena bayar 250.000.
per bulan. Smartfren yang menyediakan unit Ini. itu Android. Nah kita lagi mau dorong semua Pol PP kita di lapangan itu pakai Smartfren. Nah kita mungkin tawar lah 150 Iya, iya. sampai tiap bulan. Nah sehingga kita kerjasama dengan Waze.com, Waze itu. Nah itu dengan mereka kasih kita. Jadi kita pengen kasih kita pengen tahu persis kok Pak Gubernur jalan, Pak Gubernur ngeluh sekarang. Dia kalau nggak kasih tahu kemana, nggak pernah lihat ada di sub atau Pol PP. Jadi kalau kita kasih tahu mau kemana penuh di jalan. Nah sekarang kita pengen tahu ini Pol PP yang ada hampir 7.000 tersebar di seluruh kelurahan. Kalau mereka pegang alat ini, kita tahu posisi dia. Dan kalau dia kirim berita ke kami, saya punya satu mesin berita kan kayak sistem online gitu ya. Kalau dia kirim berita, saya bisa pelajari gitu loh. Saya boleh keluar ke grafik di sistem saya itu tentang sampah misalnya. Kalau orang melaporkan, mungkin smartphone Android, saya bisa tahu posisi dia melaporkan. Jadi saya bisa keluar di masa soal sampah terus sampah di daerah ini gitu loh. Terus naik. Nah, saya mau kasih TKD mereka seperti berita online. Jadi kalau mereka mau dapat tambahan gaji, dia harus kirim berita. Berita apa aja? Ini sampah numpuk nih. Atau jalannya jelek gitu loh. Nggak apa-apa. Kita ada keyword, dia begitu kirim, dia akan kesusun. Nah itu sistem yang kita punya. Sekarang yang kita butuh itu handphone. Untuk akses. Ya tapi yang murah, yang koceng nggak? Kalau kita membeli sama 6.000, 7.000. Nah ini juga akan Waze.com itu kalau kirim berita seperti ini, itu dia GPS kan? Ya. GPS kita, nah kita pengen lebih tajam, kita ketahuan di mana posisinya dia. Nah saya itu sampaikan ke Smartfren. Nah, jadi balik ke yang besusun itu dulu. Itu kira-kira hubungannya ke siapa? Ini semua Enggak, itu sederhana, langsung cari agen Volvo misalnya. Kalau Hino nggak mau bikin tiket, dia nggak siap. Volvo. Nah rutenya yang akan kita bikin itu nanti dari Blok M ke Monas, sisi kiri, terus dari Monas ke Kota Tua, stasiun kota. Tapi lewat Pasar Baru nanti, Lapangan Banteng. Ini loop yang kedua. Yang ketiga itu dari Balai Kartini, Gatot Subroto, sampai ke Manggalawana Bakti. Dia putar satu loop. Jadi terus yang ketiga, yang keempat dari lapangan Taman Menteng menuju ujungnya Kuningan, dia balik masuk Kasablanca. Kasablanca kita akan nggak pas terlalu ke Sudirman ya karena agak turun ya, agak di tengah dikit, itu tingkat kan. Kenapa kita pilih tingkat? Karena tingkat tuh seperti billboard raksasa gitu loh, full. Fungsinya feeder ya Pak ya? Hah? Fungsinya buat feeder? Enggak feeder, ini bus gratis. Bus gratis? Oh buat muter kayak... Muter kayak hip hop di Australia. Red Cat, Blue Cat, Yellow Cat itu. Nah, cuma ini part lain. Lain kelima dari mana? Dari Bundaran HI ke Museum Tekstil ke Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang. Jadi sehingga turun dari kereta api, mau di Kebun Siri dia jalan, atau turun di Duku Atas, turun di stasiun kota, turun di Tanah Abang. Jadi dia betul-betul turun dari kereta api sudah naik itu. Terus orang-orang kantor mau Sudirman Tamrin makan siang nggak ada lagi bawa mobil. Betul. Itu yang buat macet. Dia orang naik bus. Kamu juga mampu bawa mobil juga. Saya kenakan IRP sih. Kamu akan sayang dan parkir akan tidak ketok mahal. Nah kita kalau IRP 1 juta lewat Sudirman masih penuh 2 juta sebulan. Kalau 2 juta masih penuh 3 juta sampai 5 juta. Kita paksa terus motor kita mau suruh tinggalkan. Ya nanti gedung-gedung parkir kita minta parkir motor tuh sejamnya 2.000 misalnya, tapi maksimum 5.000. Nah sehingga orang kan lepasin motor akan naik bus gratis. Orang cacat, orang tua, cewek juga nggak mau konek Jakarta kan keringatan naik. Dia langsung di sisi kiri. Nah ini bus-bus jelek-jelek Metro Mini langsung tersingkir ke pinggir, nggak laku. Siapa yang mau naik? Nah ini kamu kosong. Dia kamu buat Jakarta orang ke mall semua kantor jadi senang tuh kan. Naik bus gratis. Saya hitung kalau ngabisin 1-2 triliun untuk biaya operasional murah. Untuk TKI. Nah kalau di jalan bagus, kalau kami APBD bisa capai 100 triliun, saya mau bebaskan seluruh bus Jakarta. Kita bayar free bus. Sekarang ini pengadaan busnya yang mau dilelang kan gitu kan? Nah, masalahnya apa? Saya punya uang beli bus jujur aja. Kita tuh sekarang naiknya
Jadi kita gila-gila dari 49 triliun, tahun depan itu 70 triliun. Emang nggak enak, kita bilang ngapusin 1,5 triliun. Nah kalau nanti nggak enak, secara politik nggak enak, jadi kita turunin 500 M. Tapi pasti perubahan capai. Nah kalau saya pakai reference code saya jalan untuk pajak online, pasti 100 triliun ke atas. Jakarta itu kalau saya hitung merem itu 120 triliun APBD. Nah kalau uang itu banyak, kita tuh banyak duit deh kan. Benar-benar deh kayak ini banyak duit. Kita lagi pula penghematan. Saya kalau penghematan dengan e-government saya jalan, saya bisa hemat 5 triliun. Dengan sistem badan layanan pengadaan barang jasa satu pintu, saya bisa potong 1.500 struktur. Itu kira-kira 4.500 saya potong. Sekarang mata anggaran dari 50-60 ribu saya udah potong hampir 25.000 mata anggaran. Dengan saya udah bikin sistem. Saya bisa kontrol seluruh sistem sekarang. Saya lock siapapun yang bisa buka. Online lagi ya. Saya belok nggak bisa. Nah, saya udah kontrol semua case management di DKI untuk urusan kami. Saya udah batasin mereka nggak boleh tarik dari 100 juta. Nah, tahun depan saya mau tekan nggak boleh tarik dari 10 juta. Ya, semua transaksi. Dan transaksi dengan samain. Saya bisa liatin semua. Kirim kemana, bayar ke siapa, semua. Ini CEO konglomerat Kita kontrolnya agak susah. Nah, kenapa saya butuh bantuan Pak Sulis CS perusahaan ini? Saya punya masalah di DPRD. Karena dulu kalau kita beli bus tingkat, saya beli bus tingkat coba 5. Tahu nggak barang yang datang itu apa? Di Cina bus tingkat. Paling mahal kalau merek nggak jelas itu 500 juta, 1 miliar. Iya. Masa saya beli 3,2 miliar, 3,3 miliar? Nah itu benar, DPR ada 5 peserta, 6 peserta. Jadi atur-atur semua. Yang datang mesinnya apa? Gak tahu bencai mau warna, gue pusing di mesin. Dan bukan soal mesinnya. Begitu dia datang seperti itu, saya terpaksa tender untuk servis. Tapi kalau saya punya ATPM di sini, saya masuk e-katalog servis, saya servis seperti servis kijang itu. 10.000, 5.000 masuk servis. Nggak mungkin dong. Terus kalau sopir saya mencuri sepatu, si ATPM akan ketahuan. Ini rusaknya nggak sesuai. Nggak sesuai saya pecat karena sopir saya itu 3,5 kali UMP. Captiau gaji. Udah jalan sekarang busway, lu macam-macam gue tendang. Lu ribut sama gue tendang lu, gitu aja lu. 3,5 UMP. Tahun depan captiau dong, 2,4 juta kali aja. Lu macam-macam gue sikat. Hati-hati jadinya. Hati-hati. Ya lu macam-macam gue sikat. Nah kalau sopir banyak kita lagi berpikir kamu sudah jalan 2 putaran gitu mungkin ya, kamu mesti off aja. Mau merokok mau apa situ aja. Supaya kamu lebih konsentrasi asli gitu kan. Nah jadi saya pikir harus bikin seperti itu. Mampu deh kan. Nah karena ini nggak ketemu, berantem nggak capek, datang barang juga sakit hati kan ini kan. Nah kalau sumbang sih nggak perlu lihat mereka. Nah yang jadi masalah kan ribut peraturan di Kemenhub. Karena begitu dihibahkan ke saya, kan jadi plat merah. Plat merah dong. Plat merah itu nggak boleh ngangkut orang katanya. Namanya Transjakarta. Kan gratis kok ya. Oh, bus tingkat kalau Transjakarta ribut. Nggak boleh. Kan itu di dalam bayar. Saya bilang saya nggak bayar, saya nggak terima omnibus, kan di dalam bayar. Saya juga nggak mau itu kok, nggak mau ngangkut mereka kok. Cuma saya lewat karena lihat banyak orang, saya buka pintu terus dia masuk, gua angkut mana gua tahu, bilang kan. Wah berdebat, ya udah deh berdebat seperti itu sudah kita pindahkan ke Transjakarta, saya namakan bus wisata saja. Bus wisata sih nggak bisa maksa dong. Pak Sulis bisa nggak jadi wisatawan? Bisa dong. Transjakarta boleh dong. Saya wisatawan, saya mau jalan-jalan naik boleh kan? Nah saya, makanya kita akal-akalan hukumnya kayak gitu. Nah sama kayak iklan juga jadi masalah sekarang. Kan perusahaan-perusahaan tiap tahun kan mau ganti iklan dong. Kan mesti ganti dong. Kalau ada produk lagi mesti ganti. Nah ini gimana caranya? Kalau udah jadi plat merah, itu punya saya. Mau ditempel apapun iklan tidak bayar pajak lagi. Karena punya saya kan. Cuma masalahnya kalau bus ini tahan, kalau yang Volvo bisa tahan. Di Singapura tuh 20 tahun masih jalan. Kalau servisnya rutin ke dia nih, itu kan jadi masalah. Kan nggak mungkin ucapnya sama. Kalau saya kasih bapak iklan, saya salah. Makanya saya tidak kasih bapak hak untuk iklan, tapi saya akan mewajibkan bapak untuk
untuk memperbaharui cat luar dalam dari ini bus selama 7 tahun atau 10 tahun. Itu artinya apa? Anda boleh iklan. Saya nggak mengatakan cat apa kan, terserah Anda kan. Mau cat. Kalau itu bus Jadi saya nggak salah. gambar dari masalah. Ya, saya nggak mengatakan itu. Saya hanya bilang, tolong gambarnya, catnya udah jelek, tolong dibagusin. Nah, bagusin Anda mau pakai cat, mau merek handphone baru keluar, salah saya loh. Pajak reklame itu gimana? Itu, Pajak reklame itu. nggak bayar. Udah masuk Ya saya. Plat merah. Oh, saya. Plat merah. Udah plat merah. Oh, Nah, Bapak juga kenapa? Bapak bukan kasih iklan kok. Bapak saya wajibkan. Jadi Bapak bukan punya hak loh. Saya paksa Bapak untuk ngecat mobil saya. Rasanya gitu. Siap tahun. Luar dalam. Mau ngecatnya pakai warna handphone, Aku nggak gambar mau. handphone. Aku nggak mau tahu itu. Nah, itu namanya celah hukum. memanfaatkan celah hukum Jadi kalau saya yang positif tapi kan gitu. sama kayak cerita Alkitab. Si Raja Salomo, Raja Daud mau mati di depan Salomo. Lu kan pintar, lu kan hikmat. Gua benci sama si Simi, sama si Joab itu, musuh saya. Lu jangan biarin lu mati kubur dengan tenang. Wah, ini pesan Bapak ini Daud ini. Makanya orang Kristen itu perlu dosa tuh nggak heran. Karena ngarahnya kurang banyak gitu. Kurang kreatif. Nah, jadi si Salomo tuh gimana caranya bunuh? Kata firman Tuhan mengatakan nggak boleh bunuh orang. Nggak boleh bunuh orang. Gimana caranya? Sementara Bapak suruh dia bunuh dia, oh dia cari akal. Dia pakai sisi. Lu pernah hina Bapak gue ya? Sebenarnya kalau ikutin emosi gue udah bunuh. Cuma Tuhan, gue nggak boleh bunuh orang. Tuhan nggak gue bunuh. Tapi lu nggak boleh keluar dari kota ini. Kalau lu keluar dari kota ini, lu kok terbunuh bukan salah gue atau salah lu bersumpah dulu katanya. Salah lu. Ya udah, lewat setahun 2 tahun udah kabur dia lupa dikejar tuh. Aja salah gue suruh bunuh bukan salah gue dong. Kan gue kasih tahu. Nggak boleh keluar. Itu kan loophole namanya kan. Salomo aja jadi loophole gitu loh. Untuk mencari peluang masa cuma gara-gara butuh bus nggak bisa cari loophole gitu. Cuma butuh bus. Nah kita kan bikin bus itu tiap 7 menit Pak. Tiap 7 menit standar. Ini ada tunggu 7 menit, maksimal 10 menit. Lagi kalau lagi padat maksimal 15 menit. Pokoknya dan kalau malam kita per setengah jam. Jadi kita bikin lagi 24 jam. Oh, 24 jam. 24 jam Pak, kita butuh bus yang banyak. Makanya saya minta busnya mesti merek di sini. Yang supaya ada saya TPM-nya. bisa kontrak di katalog. Nggak perlu tender. Kalau kami tender menang, datang merek wancai, cangcai, pusing aku. Dan kalau mereknya satu, bargaining service-nya itu tinggi sama siapa? Iya, macam-macam. Sama seperti taksi ekspres, dia pakai Vios Toyota. Bargaining service-nya tinggi. Saya masukin semua ke bengkel Anda, ada diskon nggak? Nah itu yang kita mau lakukan. Berapa banyak Pak busnya? Wah, sebanyak mungkin Pak, makin baik saya makin perluas wilayah. Yang sekarang fase pertamanya, stage pertama, Kita butuh kita 60. 60 bis tingkat. 30 Itu baru 4 30 udah laku. 30 udah laku. Ya. Kalau kita mau tahu rute mana aja yang masih available gimana Pak? Nggak teknisnya Butuh itu aja. Oke. Kita bagi rangka. muter-muter aja di daerah. Jadi di pusat ini saja, seluruh pusat inilah yang kita kasihkan untuk jalan. Full pusat ini, karena inti kalau ini terurai, semua sini terurai. Jadi solusi macet itu kasih bus gratis. Motor saya larang, mobil saya larang. Anda paksa masuk bayar. Lu boleh beli mobil murah, nggak apa-apa. Mau 1.000 nggak apa-apa, ada progresif. Beli aja mobil apa? Mobil murah nggak apa-apa. Tapi nggak semua jalan kamu boleh lewat. Kamu harus bayar tambahan. Ya, itu Udah mahal. Jadi kita nggak usah berantem mau beli mobil, beli aja. Iya. Itu kamu juga bayar pajak. Itu kan tenang aja kita. Nah, makanya terus bensin kita masuk cabut subsidinya. Untuk Jakarta. Gitu. Cabut, kamu isi bensin di Tangerang, di Serpong, isi aja. Kamu begitu pulang, kena api. Mobil dari luar kota masuk, bayar. Nggak mampu bayar Pak, taruh mobil situ, naik bus. Nah kita lagi siapin Sentul apa semua bus. Nanti kita perumahan-perumahan bisa kayak BSD gitu sama. Jadi nanti dari bus sana, dia bus wisata dia bayar berapa kita tutup Suramata lah. Begitu dia sampai ke mall, turunin orang mall itu sudah naik bus yang gratis. Nah kalau dia mau desain pintunya seperti Transjakarta, dia udah turunin penumpang Transjakarta free naik Transjakarta.
Oh Dia gitu. free. Kita Free, Pak. bikin Jadi busnya. kalau Pak bikin busnya untuk model untuk turun Transjakarta nih, Pak, Ah. masuk free. Oh. Asal Bisa ada pakai jalur Transjakarta juga. boleh. Oh. Bahkan kemarin itu aku lagi minta sama Menhub izin. Nanti bus-bus Bapak dari Serpong datang, misalnya ke Bonjeruk macet nih. Nah. Gimana caranya macet? Kita kan kirim di sub kita, semua bahu jalan kita bersihin, semua orang paksa pinggir kayak pejabat mau lewat. Supaya bus itu lancar. Kita dorong orang tuh nggak boleh bahu jalan tuh pinggir semua. Jadi orang nggak suka naik bus. Begitu kamu masuk dalam kota pakai Transjakarta. Sekarang pun bus di sana boleh masuk. udah Transjakarta sekarang Kita sudah masuk. daripada macet Kita kita pariwisata kita suruh boleh masuk jalur busway. busway. Oh. Boleh. Kalau Anda mau bikin penumpang tinggal turun. Cuma kalau buat iklan busway itu kurang bagus, panjang ya. Iya. Paling keren itu tingkat. Itu udah ukur kok semanggi. Ya ada beberapa pohon yang dahannya mesti kita pangkas. Rapiin. Itu mah gampang ya. Itu menarik loh bus tingkat itu sebetulnya. Iya, iya. Yang kayak di Singapura gitu kan, ondel Iya, gitu. iya, iya. Terus pemandangannya, nah kalau mau lebih Bedanya polusinya nih, Pak. kalau mau lebih keren lagi, itu kaca semua kayak di Eropa tuh bisa dipasang LED. Oh, Jadi malam itu jadi iklan LED. Wah kayak kita lihat Iya. festival itu. Iya. Tapi kalau itu bayar 5 kali dari harga biasa. Kalau LED Anda harus bayar. Bayar pajak gitu loh. Kayaknya punya itu barang Pemda, Anda pasangin LED kan. Tapi bisa pasang duluan. Ini bukan ngecat soalnya, Pak ya. Bukan ngecat, nanti kita cari celah hukumnya susah. Nah, terus kasih saya terima bikin perjanjian PKD. Nah, itu yang sekarang kita mau. Ini kita udah Kalau mau langsung hubungin Volvo. enggak di DKI-nya siapa? Enggak, Nggak langsung bisa BKD, masuk langsung. BKD. Aku urusin. Datang sini aku urusin, aku panggil BKD. Orang mau ngasih barang kok, kontrak makan juga aku mau. Untuk dia pasti juga mau, kasih barang. Bikin di mana enggak? Bikin di Magelang. Solo pernah bikin. Betul. Itu Magelang yang Trisakti. Trisakti itu yang saya tahu. Jadi Trisakti karoseri itu persis spesifikasi Singapura diambil. Itu nasabah kita, nasabahnya. Nah, suruh Trisakti bikin. Itu nasabah kita itu. Langsung Trisakti bikin. Itu bawa Mercedes-Benz bawa. Dia versi yang tawarin itu. Mercedes-Benz ya. Mercedes-Benz ya. Iya. Jadi sistemnya kita beli, itu kita hibah ya. Hibah. Jadi bukannya kita, oke. Nah ini kan cara yang satu. Karena cara kedua juga. Wah jadi. Tapi harus jadi sama saya kasih lebih banyak ya. Kalau tadi mau kasih 30, saya kasih 60. Apa itu? Atau kasih 100, baru saya ajarin ilmunya. Setuju dulu nggak? Aku ajarin ilmunya. Aku ajarin ilmunya. Kalau tadi kan cuma dapat iklan. Nah ini ilmu akuntansi saja. Kalau di Indonesia kita berikan CSA, itu tuh income after income tax, Oh iya. bukan before tax. Ebidennya. Ini bicara akuntansi. Ya. Makanya kalau nggak hibah gitu saja, ya Anda nggak dapat pengurangan pajak. Nah ada cara kedua. Ini bus tetap punya Anda. Tetap punya Anda nih. Platnya hitam, punya Anda, bukan punya saya, nggak hibah. Sehingga Anda ada penyusutan depresiasi dari bus itu, mengurangi pajak Anda. Itu bus dipinjemin ke kami. Sampai nilai buku 0, baru dihibahkan. Kalau nilai bukunya 5 tahun baru hibah. Berarti dari 5 tahun ke depan baru ada perjanjian cat itu. Nah ini kelemahannya ada, kalau hibah, Anda harus bayar pajak. Pajak bus. Nah pajak bus ini masih bisa akalin juga kalau mau akal-akalan. Anda bikin satu body, misalnya smart frame. Yang saya kenal pajak cuma tulisan smart frame-nya doang. Yang lainnya enggak. Itu bisa berdebat juga. Itu agak sedikit sulit. Saya lagi cari celah hukumnya soal itu. Di challenge itu. Karena kalau ada itu Transjakarta, Mukitan CS mau sumbang saya 300 unit. Mukitan maksud saya. Mukitan udah kasih saya 30 unit. Gini dia. Iya. Udah kasih. Mukitan. Udah selesai busnya. Oh gitu. Dan Transjakarta di Bogor udah selesai. Nah dia mau kasih kita 300 unit kalau dengan sistem yang mengurangi pajak depresiasi. Kasih tahu Pak Mota tuh Mukitan. Itu orang duit banyak. Dia sendiri sumbang 10 pribadi. Iya. Bos Asahi. Asahi Itu Mukitan. bos. Orang kaya nggak kelihatan kaya itu. Iya. Dia sumbang. Oke. Nah, jadi kalau ini Nah, masuk. sekarang ini dulu lah kita. Pertama yang langsung Trisakti deh. Kalau Trisakti kamu aja. mau Trisakti dia langsung pesen. Pesan billing tuh. Nah,
Ini mau berapa. Internal ya. Harga segala dia yang tahu tuh mau kita. Dulu ya, siapa? dulu Itu. Solo Trisakti. pesen sama Trisakti beli Mercedes Benz 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu 1,9 M. Oke. Itu tender pemerintah loh. Itu berarti udah di markup itu tuh. Kalau beli banyak segala macam pasti lebih rendah. Iya, dia bikin dulu yang Solo Trans itu. Solo itu. Sama Jogja Trans lewat dia. Justru saya tahu lewat Pak Jokowi. Oh. Masih bagus sampai sekarang busnya. Ini nasabah kita nih, Om. Ini nasabahnya kita. Betul. Saya tahu itu dari dia, makanya saya tanya kamu waktu itu. Bus tingkat. Trisakti Tahu yang sama dia malah nggak bikin ya? Dia belum bikin. Yang punya spesifikasi ini yang ambil di Singapura cuma Trisakti karoseri itu. Oh, kalau gitu cepet ya. Pak itu jadi kita bisa ngecat berapa kali? 7 kali terus 10 kali ngecatnya nih. Sejak kapan? Mau 7 kali boleh, mau 10 kali Oh, boleh, iya. tergantung mau kasih berapa. Oh gitu ya. Tapi minimal 7 kali kita bisa ngecatnya. Iya, mau kasih berapa. Kita mah cincai-cincai namanya juga dagang. Mau kasih gratis ya. Ya gimana aja kita bikin saya marah yang bisa lomba desain tong sampah segala macam itu ya. Hadiahnya apa tuh nggak? Makan siang buat traktir. Orang suka dia lakukan, nggak apa-apa. Gua traktir lu makan siang. Makan siang dengan Pak Wagub pasti mau Iya, semua. kita bayar. Kita yang bayar. Iya. Anda mau makan apa? Duit kita banyak. Operasional banyak. Iya. Ya oke, itu satu soal bus ya. Kita bisa jalan ya. Jadi nanti dengan Trisakti yang lapor Pokoknya dia. begitu udah jadi, tinggal udah jadi, udah siapin semua, kan udah surat nih. Nah, hibah baru jadi plat merah gitu. Iya. Nah, kalau Jadi otomatis di catnya setelah jadi plat merah kali. Enggak. Nggak perlu ya cat dulu aja lah baru ini. Chat dulu semua udah jadi, waktu dia karoseri, waktu mau serah terima, kita panjang di Monas. Itu kan iklan bagus. Sinar Mas Group, jejer, 30 biji, Serah terima. shoot. Serah Udah terima. iklan kan? Karena kita kesana media kan ikut. Iya. Media langsung ikut. Karena bayar media mau berapa miliar, dia suruh tulis gitu banyak. Oke. Kalau diizinkan kita upload ke YouTube. Itu pasti izinkan kan iklan. Itu promosi kan sih. Sangat diizinkan. Ya. Satu, yang kedua soal taman, Mo. Jadi kita juga mau Oh iya tuh, Taman pilih aja, taman mana anda suka. Ini. Lapor sama kita. Depan kita punya gedung itu semua kita mau ambil. Depan gedung kita. Udah dikerjain, Yang Sinar Mas. udah penuh. Tinggal perawatannya aja kamu. Oh, itu Bisa sama punya. udah tanam itu, udah kita tanam. Iya, tapi kita mau perbaiki lebih bagus lagi. Boleh, kasih dengan gambar bunga-bunga dinas taman. import apa. Kasih dinas taman. KI. Kalau mau mending model HI. Kalau mau bunga impor. bundaran HI. HI. Boleh. Model HI lebih keren. Buat taman ya. Tapi nggak bisa terlalu tulisnya, mesti estetika, mesti lihat gambar. Iya. Dirawat oleh apa? Bukan gede-gede kita pasang sinar mas itu nggak boleh. Di Astra itu yang tulisan Astra ada. Astra udah kerja. Astra yang di Semanggi ya. Itu Astra cukup pemikiran gede. ya. Iya. Itu cukup gede itu. Kayak gitu ya? Seperti itu. Itu yang saya ajak yuk ngomong itu. Tolong Nggak desain dulu, jadi kasih ke dinas pertamanan, Bisa dia ya? tembus ke sini. Jadi kita lihat dulu desainnya, Pak Gubernur kan punya tes ya. Dia itu lihat, oke apa enggak. Saya nggak punya tes taman. Oh, beda wali kota sama bupati di situ. Wali kota saya kerjaan kota. Tapi bisa seksnya jalan pak. Saya jangan lahir orang bisnis. Kan? Kalau kita lahir orang bisnis ya, itu otomatis. In-house training. Terus kalau kita mau nge-book gimana? Book dulu taman ini kita ini gitu. Jangan sampai Tinggal nanti bikin kita surat udah ke dinas taman, tembusin ke saya dia. tuh Kasih kamu desain gambarnya itu. Ya, langsung aja. Mau taman mana? Kita lihat-lihat dulu lokasinya. Ya. Udah lokasinya. Pak Mokhtar udah bilang ke saya, depan gedung kita tuh mau ambil semuanya. Iya. Itu udah pasti dia bilang gitu. Nah soal HI, ya ini tambahan kalau you mau cepet diambil. Ya. Kita sih suka kalau hari itu Saya ada sih prestis bunga-bunga sih, yang bagus, bunga-bunga yang jadi kan senang ya liatin. Iya. Cepet-cepetan karena Kalau senang bunga saya senang. Cuma kalau desainnya saya nggak ngerti. soalnya ini cepet-cepetan proyek itu apa properti lain juga mau ambil. Saya juga Lihat dulu lokasinya, aku mau saya lihat tanam dulu. anggrek, Kalian lihat. dinding gitu Waring. di rumah itu. Itu di bawah you. Itu ada satu dua orang bagus, saya telepon di Saya nanti laporan Pak Mokhtar itu dalam ya. yang biru masih berbunga. Birunya yang Saya tahu ya. ini. Dia tenggelam lagi atau diambil orang dia marah ke saya. 60, 70 Kalau nggak ini. follow up gimana? Ya orang datang ke rumah saya kaget.
kok kamu hebat ya ngurus anggrek ya, berbunga terus ya. Teman saya bilang, berbunga terus ya. Ternyata rahasianya. Gimana? Tuker, yang nggak berbunga, tuker yang berbunga. Gini gua aja. Lu gantungin. Gantungin aja. Jadi saya nggak mau tanam pot, saya minta yang kayak serat kelapa itu, Oh iya. yang sabut itu, saya bikin. Mesinnya tinggal gantung-gantung. Nggak semprot. Sama senopati juga ya. Yang aman bude itu tuh. Kita nggak masalah, mau taman apa saja, masukkan, silakan aja. Tadi lihat sekarang, ntar aku Mau yang mana sih? Saya diupdate dong. Yang gitu ntar nih jangan diem-diem sendiri nanti. Iya, Tahu pasti nggak dong. ini nggak ada suara lagi nanti ya. Oke, saya rasa itu aja. Iya. Februari anak saya selesai sini ya. Sudah saya coba. Oke. Mesti geser lagi. Oke, thank you ya. Upnya lower lagi. Kayak gitu anak saya. Februari tanggal 2 ya. Terima kasih ya. Suruh praktek sini. Terima kasih ya. Terima kasih. Halo.